Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, selamat pagi Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Dewi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya untuk hadir pada acara penyuluhan kali ini. Nah, jadi pada acara penyuluhan kali ini saya mengangkat topik tentang stunting pada anak atau yang biasa kita kenal, yaitu adalah kekerdilan pada anak. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tujuan dari acara ini yaitu adalah untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bagaimana sih stunting itu, yang saya berharap nantinya dengan adanya penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk sama-sama kita untuk mencegah terjadinya stunting pada anak, sehingga generasi Indonesia tidak lagi ada yang mengalami stunting. Nah, jadi adapun struktur acara dari pada pagi hari ini, yang pertama ada pembukaan, terus yang kedua ada isi, yang ketiga itu ada yang namanya penutup. Nah, dan pada sesi akhirnya nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi apabila Bapak dan Ibu di sini memiliki pertanyaan, silakan pertanyaannya disimpan dan kita akan melakukan sesi tanya jawab pada sesi akhir. Nah, jadi di sini saya akan meminta waktunya sekitar 10 sampai 20 menit. Apakah bisa Bapak dan Ibu? Oke, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Jadi adapun outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa itu stunting, terus yang kedua ciri-ciri stunting, yang ketiga penyebab dari stunting itu sendiri, yang keempat itu adalah dampak dari stunting, yang terakhir adalah cara pencegahan stunting. Nah, langsung saja kita ke poin pertama, apa itu stunting. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini sering mendengar kata-kata stunting atau kekerdilan. Nah, dari Ibu dan Bapak, kira-kira apa sih stunting? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Oh, silakan Bu yang berbaju warna biru. Oke, silakan Bu Ayu. Oke, benar sekali Bu ya. Terima kasih Bu Ayu atas pendapatnya. Stunting atau kekerdilan adalah kondisi gagal tumbuh pada anak, yaitu anak yang di bawah umur 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang sangat lama, ya, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih itu 1000 hari pertama kehidupan? Ada yang tahu? Oke, silakan Bapak yang berbaju warna kuning. Oke, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus. Betul sekali. Jadi 1000 hari kehidupan itu adalah pertumbuhan yaitu adalah pertumbuhan di mana periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak anak itu masih janin, sejak anak berada pada kandungan. Nah, sampai anak itu sudah lahir dan berumur 2 tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1000 hari kehidupan itu adalah dimulai dari anak itu masih janin di dalam kandungan sampai anak itu lahir dan berumur 2 tahun. Nah, di sini dapat Ibu dan Bapak lihat, ini adalah gambaran dari 1000 hari kehidupan itu. Dimulai dari anak itu masih janin sampai anak itu berumur 2 tahun. Nah, jadi menurut penelitian 1000 hari pertama kehidupan itu adalah merupakan fase emas, di mana fase emas ini atau periode emas ini sangat-sangat tergantung dari nutrisi dan asupan yang diperoleh atau dikonsumsi oleh ibu itu sendiri. Nah, apabila pada fase 1000 hari kehidupan ini ibu mendapatkan cukup nutrisi dan juga asupan, maka pertumbuhan dan perkembangan anak ini akan sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila ibu dalam fase 1000 hari kehidupan ini kekurangan gizi atau kekurangan asupan, maka akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu juga, stunting ini juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan otak anak dan sehingga dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan otak anak, sehingga menghambat proses pembelajaran dan juga pembentukan mental anak. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke poin kedua. Bagaimana sih ciri-ciri stunting? Nah, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini
pada anak itu sendiri. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan yang melambat pada anak. Nah, jadi dengan adanya stunting ini kita dapat lihat, misalnya saya memiliki anak berumur 2 tahun. Nah, anak saya ini mengalami stunting, di mana dengan adanya stunting ini anak saya menjadi terlambat berbicara, terlambat dapat berjalan seperti itu. Sedangkan anak-anak yang lain itu sudah bisa berjalan, bisa berbicara seperti itu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri stunting. Nah, yang kedua, pada usia 8 sampai 10, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan sosialisasi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri stunting terkait dengan 1000 hari kehidupan, di mana dengan adanya asupan atau nutrisi yang kurang didapatkan pada ibu hamil, itu dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi lambat, dan juga pembentukan otak anak itu juga terlambat, sehingga berpengaruh pada mental anak, sehingga anak menjadi cenderung lebih pendiam. Nah, yang ketiga adalah pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Nah, ini sering sekali terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya itu pada anak usianya sudah berumur 18 tahun, tapi wajahnya itu masih kelihatan lebih muda dan kelihatan lebih kecil daripada anak-anak seusianya. Nah, selanjutnya di sini yang kelima, anak mengalami pubertas yang lambat. Nah, yang keenam, performa buruk pada segi perhatian dan memori belajar anak. Nah, jadi ini terkait dengan tadi proses perkembangan dan pertumbuhan anak yang dapat mempengaruhi mental anak itu sendiri. Jadi anak-anak yang mengalami stunting ini akan cenderung terlambat dalam proses pembelajaran, sehingga ingatannya ini lebih sangat-sangat minim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih penyebab dari stunting, kenapa kok anak saya bisa mengalami stunting. Nah, ini yang pertama adalah terkait dengan adanya infeksi pencernaan. Jadi misalnya pada anak masih berusia sangat kecil, misalnya pada saat bayi, anak ini sering mengalami diare dan juga sering mengalami kecacingan. Nah, ini juga dapat menyebabkan stunting, di mana pada saat stunting itu, pada saat terjadinya infeksi pencernaan, maka nutrisi yang ada di dalam tubuh anak itu juga akan mengalami kekurangan. Nah, yang kedua adalah sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk. Nah, jadi sanitasi ini berkaitan dengan lingkungan di sekitar rumah bapak dan ibu. Misalnya pada saat di rumah bapak dan ibu ini tidak tersedia tempat cuci piring yang bagus, lalu tidak tersedianya tempat buang air besar atau buang air kecil yang tidak sesuai atau kotor, lalu tempat mandi yang tidak tersedia, atau pada sekitar rumah bapak atau ibu ini tempat pembuangan sampahnya ini sangat dekat dengan rumah bapak atau ibu, sehingga itu dapat menyebabkan salah satu penyebab dari stunting. Nah, yang ketiga adalah asupan nutrisi dan kesehatan yang buruk semasa kehamilan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa pada 1000 hari kehidupan ini nutrisi atau asupan yang dikonsumsi oleh ibu si bayi ini harus sesuai dan cukup, sehingga dapat memenuhi kebutuhan janin si ibu. Nah, begitupun apabila asupan atau nutrisinya kurang, maka akan menyebabkan janin itu sendiri kekurangan nutrisi. Nah, selanjutnya adalah kurangnya asupan ASI semasa bayi. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi terutama untuk ibu-ibu ini sangat penting sekali memberikan ASI eksklusif kepada anak-anak dari umur 6 sampai umur 2 tahun, karena kandungan di dalam ASI itu sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang keempat adalah kehamilan pada usia remaja. Jadi anak-anak atau remaja yang menikah lalu hamil pada usia remaja itu biasanya ketika remaja ini masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan, namun sudah memiliki seorang bayi atau janin, maka nutrisi yang ada di dalam tubuhnya itu akan terbagi dua, untuk ibunya setengah dan untuk janinnya setengah, sehingga itu
dapat menyebabkan stunting. Nah, selanjutnya adalah jarak antara kehamilan yang terlalu dekat. Jadi apabila misalnya jarak ibu mengandung ini misalnya dari anak ibu sudah melahirkan lalu 1 tahun kemudian lagi ibu mengandung. Nah, itu juga dapat menyebabkan stunting. Yang terakhir adalah kekurangan nutrisi pada masa awal pertumbuhan. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih dampak stunting itu pada anak. Jadi dampak stunting pada anak itu misalnya itu adalah terdiri dari dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Nah, untuk dampak jangka pendeknya ini adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Jadi anak-anak yang mengalami stunting ini cenderung memiliki daya tahan tubuh itu cenderung rendah sehingga dapat menyebabkan kesakitan pada anak itu sendiri, bisa juga dapat menyebabkan kematian. Nah, yang kedua adalah perkembangan pada otak anak ini tidak optimal. Nah, dan yang terakhir adalah peningkatan biaya kesehatan. Jadi dengan adanya anak stunting ini juga dapat menambah beban ibu-ibu dan bapak-bapak. Di samping harus memenuhi kebutuhan ekonomi, bapak dan ibu harus menambah beban biaya untuk pengobatan. Nah, bagaimana bapak-bapak dan ibu dari segi penjelasan tadi, apakah sudah mengerti? Oke, sudah ya, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk dampak kedua adalah dampak jangka panjang. Jadi dampak jangka panjang ini adalah yang pertama itu adalah postur tubuh yang tidak optimal pada saat dewasa. Jadi anak-anak yang mengalami stunting ini akan cenderung mengalami lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Yang kedua adalah meningkatnya risiko kegemukan dan penyakit lainnya. Jadi kegemukan ini sendiri bisa terjadi karena indeks massa tubuh atau pada anak stunting ini juga memiliki berat tubuh yang ideal. Apabila pada anak itu sendiri terjadi peningkatan berat badan, itu juga akan menyebabkan anak akan terlihat lebih gemuk seperti itu. Nah, anak stunting ini juga gampang terkena penyakit seperti penyakit darah tinggi, seperti itu, penyakit kanker atau penyakit kencing manis. Nah, itu juga dapat terjadi pada anak-anak yang mengalami stunting. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kapasitas belajar dan kemampuan yang kurang optimal pada saat masa sekolah. Itu terkait dengan pembentukan otak anak yang menyebabkan terhambatnya mental anak itu sendiri dan juga menghambat proses belajar anak sehingga anak menjadi terhambat dalam proses belajar. Nah, yang terakhir adalah kemampuan atau kapasitas yang tidak optimal. Ini adalah kemampuan pada saat anak itu sudah dewasa, anak yang mengalami stunting sudah dewasa, maka performanya dalam bekerja itu sangat berbeda dengan anak-anak seusianya. Nah, lanjut. Lalu bagaimana sih? Tadi sudah membahas tentang dampak stunting. Lalu tadi kita sudah membahas tentang penyebab stunting, ciri-ciri stunting bagaimana, lalu pengertian stunting. Nah, dari penjelasan saya tadi, Bapak dan Ibu apakah sudah mengerti? Oke, sudah Bu ya. Kita lanjut sekarang ke cara pencegahan stunting. Nah, mungkin dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ketahui sih bagaimana sih pencegahan stunting itu sendiri? Oke, Bapak yang berbaju warna hitam, silakan. Oke, benar banget ya Pak Agus, benar banget. Jadi pencegahan stunting itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah pada saat di posyandu itu kan biasanya setiap 3 bulan atau setiap sebulan itu akan diadakannya posyandu. Nah, dengan adanya posyandu itu biasanya akan diberikan tablet tambah darah. Nah, ibu-ibu di sini harus meminum dan mendapatkan tablet tambah darah ini minimal 90 tablet selama kehamilan. Nah, lalu yang kedua adalah pemberian makanan tambahan ibu hamil dan makanan pemenuhan gizi. Jadi pemberian makanan tambahan ini seperti suplemen, seperti itu, seperti tadi tablet tambah darah atau vitamin-vitamin lainnya. Lalu untuk pemenuhan gizinya dapat dilakukan dengan makan makanan yang bergizi, yang 4
persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli. Jadi di sini ibu-ibu itu melakukan persalinan bukan dengan dukun ya, tapi dengan dokter atau bidan. Nah, bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah sudah mengerti? Oke, sudah ya. Baiklah, saya lanjut ke pencegahan selanjutnya. Nah, jadi pencegahan selanjutnya itu adalah pemberian ASI menyusui dini, atau itu adalah pada saat anak baru lahir. Ibu-ibu di sini harus memberikan ASI untuk pertama kali anak itu lahir. Nah, lalu yang kedua itu adalah pemberian ASI eksklusif dari anak itu baru lahir sampai usia 2 tahun. Nah, sampai usia 2 tahun, dan diberikan hanya ASI eksklusif dari anak itu berumur 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan makanan pendamping ASI. Nah, lalu selanjutnya adalah berikan makanan pendamping ASI untuk bayi di atas 6 bulan hingga anak 2 tahun. Nah, jadi pada usia 6 bulan ini anak-anak sudah diberikan makanan pendamping ASI seperti bubur atau yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya adalah berikan dasar imunisasi lengkap dan vitamin. Jadi di sini ibu-ibu harus rajin ya membawa anak-anaknya ke posyandu untuk mengetahui, dan anak-anak ini juga dapat diberikan vitamin atau imunisasi yang sesuai sehingga kekebalan tubuh anak ini menjadi semakin kuat. Nah, bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah mengerti? Oke, sudah ya. Kita lanjut ke pencegahan selanjutnya. Lalu pencegahan selanjutnya ini adalah yang ketujuh, dengan pantau pertumbuhan balita di posyandu terdekat. Jadi dengan kita memantau pertumbuhan anak di posyandu, maka kita dapat mengetahui berapa sih tinggi anak saya, berapa sih berat badan anak saya. Nah, sehingga ibu dan bapak ini dapat mengetahui apakah anak saya dalam sebulan ini mengalami tinggi badan yang sesuai, atau apakah anak saya ini memiliki berat badan yang bertambah atau semakin turun. Nah, sehingga diperlukannya pemantauan pertumbuhan anak atau balita di posyandu setiap bulannya. Nah, yang terakhir adalah lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini dengan menyediakan sanitasi seperti tempat cuci tangan yang bersih, tempat buang air besar atau buang air kecil yang bersih, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini jadi dari hasil penyampaian saya tadi, mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana ibu-ibu dan bapak-bapak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Nah, jadi dari hasil presentasi saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa stunting ini disebabkan oleh adanya kegagalan tumbuh pada anak itu sendiri pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Nah, jadi yang kedua adalah stunting ini disebabkan oleh adanya nutrisi atau asupan yang didapatkan oleh ibu itu tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan stunting. Nah, yang ketiga, kita dapat mencegah stunting dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan asupan pada ibu hamil, dan kita dapat memberikan sanitasi yang baik agar anak-anak kita nantinya tidak mengalami stunting. Nah, berdasarkan kesepakatan waktu, sekarang tepat sekali sudah 15 menit Pak Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama kita mencegah stunting dengan selalu memberikan asupan yang baik pada ibu dan janin yang ada di dalam kandungan, dan kita harus selalu menjaga kesehatan lingkungan seperti sanitasi yang baik. Nah, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu atas perhatiannya. Saya tutup dengan selamat pagi bapak-bapak dan ibu, dan terima kasih.